Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrinda dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perilaku kepemimpinan. Jenis perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri dengan sedikit atau tanpa masukan dari anggota tim. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga ada laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota waktunya untuk mengambil keputusan sendiri. Kemudian tipe perilaku kepemimpinan yang penting. Yang pertama berorientasi tugas. Maksudnya pemimpin fokus pada pencapaian tujuan dan hasil. Yang kedua ada berorientasi hubungan. Maksudnya pemimpin fokus pada membangun hubungan dan kerjasama tim. Perilaku kepemimpinan berorientasi tugas. Yang pertama karakteristik. Yang pertama menetapkan tujuan yang jelas. Kedua memberikan instruksi dan arahan yang rinci. Ketiga memantau kinerja yang diberikan umpan balik. Keempat mengharapkan kinerja tinggi. Contohnya seorang pelatih olahraga yang menuntut kinerja terbaik dari para pemainnya, dan seseorang CEO yang menetapkan tujuan untuk perusahaannya. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan berorientasi tugas. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan. Yang pertama, karakteristiknya membangun hubungan yang positif dengan anggota tim, mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari anggota tim, memberikan dukungan dan dorongan, dan menciptakan lingkungan yang positif. Contohnya, seorang guru yang membangun hubungan baik dengan murid-muridnya, dan seorang pemimpin tim yang selalu mendukung dan membantu anggotanya. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan ini mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi mereka, bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari atau dikembangkan sehingga individu-individu dapat dilatih dengan perilaku kepemimpinan yang tepat agar mampu memimpin yang lebih efektif. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku memusatkan perhatiannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan perilaku kepemimpinan yang menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau task related atau pemecah masalah, dan fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok, group maintenance atau sosial. Kemudian pendekatan perilaku kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan perilaku kepemimpinan yang memusatkan pada gaya kepemimpinan dalam hubungannya dengan bawahan. Yaitu yang pertama gaya dengan orientasi tugas. Maksudnya manajer berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian gaya dengan orientasi karyawan. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati anggota kelompok. Teori kontingensi dari Fiedler. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas suatu kelompok atau organisasi tergantung pada interaksi antara kepribadian pemimpin dan situasi. Situasi dirumuskan dengan dua karakteristik. Yang pertama, derajat situasi di mana pemimpin menguasai, mengendalikan, dan mempengaruhi situasi, dan derajat situasi yang menghadapkan manajer pada ketidakpastian.
Kemudian teori siklus kehidupan dari Halsey dan Blanchard. Konsep dasar teori ini bahwa strategi dan perilaku pemimpin harus situasional dan terutama didasarkan pada kedewasaan bawahan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedewasaan atau maturity adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menetapkan tujuan tinggi tetapi dapat dicapai, serta keinginan dan kemampuan mereka dalam mengambil tanggung jawab. Variabel ini merupakan hasil dari pendidikan atau pengalaman. Kedua, perilaku tugas adalah tingkat di mana pemimpin cenderung untuk mengorganisasikan dan menentukan peranan para bawahan, menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan, kapan, di mana, dan tugas-tugas yang diselesaikan. Terakhir, perilaku hubungan berkenaan dengan hubungan pribadi pemimpin dengan individu atau anggota kelompoknya. Teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X menyatakan rata-rata pembawaan manusia malas atau tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila mungkin. Menurut teori Y, orang akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang telah disetujui. Teori X menjelaskan karena karakteristik manusia tersebut, orang harus dipaksa diawasi, diarahkan, dan diancam dengan hukuman agar mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan teori Y, keterkaitan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. Teori X, rata-rata manusia lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil, dan menginginkan kenyamanan atau jaminan hidup di atas segalanya. Kemudian teori Y, rata-rata manusia dalam kondisi yang layak belajar tidak hanya untuk menerima, tetapi mencari tanggung jawab. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.